Bismillah, halo semuanya. Video kali ini kita akan membuat tampilan sederhana yang akan menampilkan informasi dari diri kita dengan menggunakan HTML dan juga Bootstrap serta beberapa baris dari CSS. Di mana akan kita tampilkan foto, kemudian nama, informasi tentang pekerjaan kita, beberapa tulisan tentang diri kita, kemudian ada informasi tentang sosial media yang kita punya, misalnya ada Facebook, kemudian Twitter, kemudian ada Instagram. Di bagian bawahnya bisa kita tambahkan informasi misalnya email, website, kemudian misalnya adalah link GitHub, kemudian phone number. Di bagian bawahnya lagi kita bisa masukkan tentang kemampuan dari programming language yang kita kuasai. Di bagian bawahnya lagi kita bisa tambahkan skill yang kita kuasai selain dari programming language ya. Misalnya ada problem solving, work on team, dan juga time management. Dan website ini tidak hanya akan kita tampilkan di lokal kita saja, akan kita langsung upload juga ke online. Sehingga yang bisa melihat dari tampilan website ini tidak cuma kita saja di laptop kita saja, tetapi bisa diakses oleh seluruh dunia. Semoga bisa memberikan pengalaman teman-teman untuk membuat tampilan sederhana dengan menggunakan Bootstrap. Silahkan disimak sampai selesai. Jangan lupa like dan jangan lupa subscribe. Terima kasih dan langsung saja kita mulai. Di bagian awal silahkan teman-teman buka untuk Visual Studio Code yang teman-teman miliki. Kemudian langsung kita buat sebuah project baru saja. Saya akan masuk ke bagian File, Open Folder. Kemudian di bagian Open Folder saya akan menuju ke lokasi di mana kita akan meletakkan project kita. Misalnya saya akan masukkan project kita ke bagian Desktop. Kemudian saya akan buat sebuah folder baru. Di bagian folder baru saya akan berikan nama untuk foldernya tersebut dengan nama misalnya adalah web-bootstrap misalnya. Ya, kemudian saya pilih di bagian select folder. Nantinya folder ini akan tampil di bagian Visual Studio Code kita seperti ini ya. Sehingga kita akan bisa masukkan di bagian dalam dari folder web bootstrap ini file-file HTML dan juga file CSS di sana. Coba saya besarkan untuk Visual Studio Code-nya. Oke, di sini. Kemudian saya akan mulai untuk membuat satu buah file baru. Nah, file yang akan kita buat pertama kali di sini adalah file index.html ya. Saya akan masukkan di sini index.html. Ini adalah file pertama yang kita buat. Coba saya buat agak besar. Oke. Kemudian berikutnya kita akan masukkan di bagian file index.html ini template bawaan atau template starter ya, atau template awal yang bisa kita gunakan yang sudah disediakan oleh Bootstrap. Sehingga kita tidak perlu tulis baris per baris, tag per tag yang kita inginkan ya, karena sudah disiapkan oleh Bootstrap. Coba saya akan buka untuk browser saya. Saya menuju ke bagian getbootstrap.com. Saya akan pilih dari Bootstrap ini di bagian Docs, kemudian kita masuk ke bagian Introduction. Coba kita scroll ke bawah teman-teman. Kemudian kita lihat di bagian nomor 2 ini ada tulisan Include Bootstrap CSS and JS ya. Script inilah yang akan kita copy, kemudian kita letakkan di bagian file index.html kita tadi ya. Ini saya klik saja di bagian Copy to Clipboard. Kemudian saya akan masukkan dia ke file index.html kita. Saya Ctrl V saja. Kemudian saya Ctrl S, coba saya lebih besarkan, Ctrl Shift plus, ya biar lebih besar. Kemudian teman-teman, supaya kita bisa melihat apa yang sedang kita lakukan di bagian script kita ini, yang kita buka dengan menggunakan Visual Studio Code ini, kita akan buka dengan menggunakan live server. Kalau teman-teman belum punya untuk live servernya, silahkan dicari di bagian extension, ya silahkan cari saja. Untuk ekstensinya namanya adalah live server ya. Ini adalah sebuah ekstensi di mana dengan menggunakan ekstensi ini, kalau kita melakukan perubahan di script kita, otomatis dia akan tersimpan ya, akan langsung di-reload oleh browser sehingga tampilannya bisa langsung terlihat. Ya, silahkan dibuka. Kemudian langsung diinstal saja kalau misalnya teman-teman belum punya ekstensi yang namanya live server. Ya, saya akan lanjutkan di bagian index.html ini. Coba saya klik kanan, kemudian saya pilih di bagian Open with Live Server. Nantinya tampilannya akan muncul di bagian browser kita, sehingga bisa langsung terlihat ya apa yang sedang terjadi. Nah, seperti ini ya. Sudah terlihat Hello World seperti ini. Coba saya kecilkan dulu untuk browsernya. Kemudian saya akan menuju ke bagian Visual Studio Code saya. Ini agak saya geser. Bentar, agak saya kecilkan. Oke, saya akan ganti dulu. Yang pertama adalah title-nya. Title-nya di sini masih ada tulisan Bootstrap Demo.
Ya, saya akan ganti misalnya adalah CV atau kurikulum vitae Rafif misalnya ya. Atau kita masukkan saja Rafif Abdillah misalnya. Oke, berikutnya kita akan buat yang pertama di sini di bagian atas kita akan munculkan sebuah komponen yang dimiliki oleh Bootstrap. Nama komponennya adalah card ya. Tapi sebelumnya kita akan meletakkan card tersebut di dalam sebuah kontainer teman-teman ya. Bisa kita cari di sini dengan nama kontainer. Kita cari kontainer. Nah, tulisannya kontainer seperti ini ya. Dia akan semacam membungkus untuk div-div yang ada di dalam kontainer ini. Saya akan masukkan kontainer ini. Saya Ctrl C, kemudian saya akan letakkan di script kita. Saya akan hilangkan ya di bagian hello world ini. Saya akan hilangkan. Saya akan masukkan yang kontainer. Coba kita lihat, nanti harusnya tampilannya sudah hilang. Di bagian dalam dari kontainer, saya akan masukkan cut teman-teman. Ya, saya akan masukkan cut di sana. Untuk cut dia sebenarnya adalah sebuah tampilan di mana tampilannya nanti dia akan berbentuk rounded, kemudian ada baris di sana. Kalau teman-teman coba lihat di bagian get bootstrap, silahkan di search saja, tuliskan saja di sana cut begini. Kita pilih di bagian atas. Nah, nanti akan terlihat ya untuk tampilan cut seperti apa. Nah, kurang lebih seperti ini. Kalau misalnya cut-nya ada gambarnya, maka dia akan tampil di bagian atasnya gambar, kemudian tulisannya. Begitu juga kalau kita lihat untuk tampilan yang lain, misalnya di sini ada cut title, cut subtitle, kemudian di bagian bawahnya ada gambar. Coba kita cari yang simple saja. Saya akan masukkan yang di bagian ini, oke ya. Saya akan copy saja di sini. Intinya dia ada beberapa bagian. Kelasnya adalah kelas card, kemudian ada cut header, kemudian ada cut body. Ya, jadi ada semacam 3 bagian, cut header, cut body. Juga ada tambahan biasanya yang namanya cut footer. Ya, ini coba saya copy saja. Kemudian saya akan letakkan di dalam dari kontainer ini. Saya Ctrl V saja, kemudian saya Ctrl S. Nah, karena di sini saya menggunakan ekstensi dari Prettier, ketika saya melakukan penyimpanan atau saya Ctrl S, maka tampilannya sudah menyesuaikan ya, sehingga bisa lebih tertata. Di sini sudah kita masukkan ya, ada cut, kemudian cut header, cut body. Coba yang bagian cut header saya hilangkan saja, saya tidak menggunakan yang cut header ini. Kemudian special title treatment, misalnya di sini saya ganti, saya akan ganti dia menjadi, kita hilangkan saja. Kemudian kita ganti saja dengan H1. Di bagian H1 saya masukkan nama, misalnya saya masukkan Rafif Abdillah begini. Coba saya Ctrl S dulu, kemudian coba kita lihat untuk tampilannya. Nah, tampilannya seperti ini ya. Dia menampilkan untuk informasinya, namanya, kemudian ada informasi di bagian bawahnya. Ini dari tag P yang kita masukkan. Coba saya agak minimize. Nah, sekarang coba misalnya saya akan membuat untuk tulisannya ini menuju ke bagian tengah ya. Karena kalau kita lihat dia kan ke bagian kiri ya. Sehingga kita akan buat saja dia supaya ke bagian tengah. Nah, caranya kita masuk ke bagian cut ini. Ya, ke bagian cut ini kita berikan tulisan di bagian cut ya. Saya masukkan text center supaya dia menuju ke bagian tengah. Nah, sekarang dia menuju ke bagian tengah. Coba untuk buttonnya ini tidak usah kita masukkan ya untuk linknya ini. Sehingga hanya H1 kemudian ada cut text-nya saja. Nah, seperti ini. Sehingga hanya tulisan. Kemudian ada judulnya. Nah, kalau kita lihat di sini, untuk gambarnya ini atau lokasinya ini kelihatan terlalu mepet ya di bagian atasnya. Coba kita berikan margin ya dari bagian atas. Dan juga di bagian bawahnya kita berikan margin. Coba saya akan masukkan di bagian kontainer ini. Saya masukkan di bagian kontainer MT5. Ini adalah margin top. Ya, T ini adalah topnya. Kalau misalnya kita masukkan MB, berarti ini adalah margin bottom. Ya, saya buat ukuran yang sama. Margin topnya dia 5, kemudian margin bottomnya dia juga 5. Kalau misalnya saya Ctrl S, maka dia akan ada jedahnya ya sekarang. Jadi ada jeda antara batas atas dan juga tulisannya ada jedanya.
Nah, misalnya di sini kita akan ganti untuk backgroundnya ini. Kalau kita lihat backgroundnya ini warnanya putih ya. Kita akan buat supaya warnanya lebih gelap. Dan kita bisa menggunakan kelas yang dimiliki oleh Bootstrap. Nama kelasnya adalah BG. Ya, saya akan masukkan ke bagian body sini misalnya. Nama kelasnya adalah BG. Kalau misalnya kita akan masukkan dia supaya danger ya, maka warnanya menjadi merah harusnya. Nah, seperti ini. Kalau misalnya kita ingin warnanya menjadi kuning, maka kita masukkan BG warning seperti ini. Nah, karena yang kita inginkan warnanya agak gelap, maka kita ganti di sini namanya adalah secondary. Nah, secondary. Ini bisa teman-teman cari dengan cara yang sama tadi, seperti ketika kita mencari cut-nya tadi ya. Silahkan diklik saja, kemudian cari tulisan background misalnya. Nah, nanti sudah muncul ya tampilannya. Pilihan dari dokumentasinya misalnya adalah BG primary, BG secondary, BG success, BG danger, sampai dengan ada BG transparan. Coba kita balik lagi. Kemudian coba kita lihat tampilannya lagi ya di bagian browser kita. Nah, di sini. Nah, kita ingin misalnya di bagian belakang dari area ini kita berikan shadow ya, atau kita berikan bayangan ya. Nah, untuk menggunakannya, kita gunakan saja kelas yang disiapkan oleh Bootstrap, sehingga tidak perlu kita buatkan sendiri ya. Kita bisa masukkan di bagian dalam dari cut ini. Jadi, kelas cut ini kita tambahkan ya, setelah text center, kita bisa tambahkan sebuah kelas namanya adalah shadow, begini. Saya Ctrl S. Nah, ini terlihat apa namanya, untuk shadow-nya sudah ada tambahannya ya di bagian bawahnya. Kemudian kalau misalnya kita lihat sekarang, ya ini kalau misalnya saya besarkan, ukurannya terlalu besar teman-teman ya. Jadi terlalu melebar dan dia hampir memenuhi semua ruangannya. Bagaimana kalau misalnya kita buat untuk kontainernya ini tidak sebesar ini ya. Kita buat agak kecil saja supaya tampilannya bisa agak longgar dengan sebelah kiri serta sebelah kanan. Nah, sekarang coba kita akan buat sebuah CSS tambahan di bagian script kita ini. Saya akan buat satu buah file baru. Saya buat new file, saya berikan nama style.css misalnya. Kemudian di bagian style.css saya akan masukkan dari kelas container yang kita punya. Di sini kan kita masukkannya ke kelas container ya. Coba saya akan buat sebuah kelas container. Sebenarnya bukan membuat, tapi melakukan editing ya, atau menambahkan properti di sana. Container, misalnya kita akan atur supaya lebarnya dari area ini, di bagian container ini, tidak dari bawaan si Bootstrap. Kita buat misalnya, saya akan masukkan max width saja. Max width ya, maximum width. Jadi, dia kita batasi, maksimum lebar yang kita perbolehkan ukurannya berapa. Misalnya saya akan tentukan untuk max width-nya 350 pixel misalnya. Coba saya Ctrl S. Nah, nanti dia akan mengecil harusnya. Duh, ternyata belum mengecil. Kenapa belum mengecil? Karena belum kita ikutkan untuk style.css-nya ini di bagian index.html-nya, betul ya? Belum kita ikutkan. Cara mengikutkannya bagaimana? Ini tinggal kita masukkan di sini. Kemudian kita tuliskan dengan menggunakan snippet saja. Saya tuliskan link begini. Nanti dia akan muncul di bagian bawahnya pilihan-pilihan yang bisa kita masukkan. Ada link .2 atom ya, link .2 CSS, link .2 favicon, kemudian link .2 touch. Yang kita butuhkan apa? Yang link .2 CSS. Saya pilih saja. Kemudian di sini dia langsung memasukkan ya style sheet style.css. Nah, karena file yang kita buat tadi nama filenya adalah style.css, maka kita masukkan style.css di sana. Kalau misalnya teman-teman memasukkan untuk style.css-nya tidak langsung file di sana, ya misalnya teman-teman ada folder, kemudian foldernya namanya CSS misalnya, baru file style.css-nya dimasukkan ke dalam folder CSS, maka tentunya di bagian script kita ini tidak langsung mengarah ke style.css, tapi bisa dimasukkan CSS / ya, kemudian nama filenya. Nah, karena di sini saya langsung masukkan ke filenya, jadi tidak perlu ada folder dulu. Langsung kita akses ke bagian style.css. Saya Ctrl S saja. Nanti di bagian tampilannya dia sudah berubah ya. Nah, kalau kita lihat tampilannya begitu kecil ya. Coba kita agak besarkan ya bagian kontainer kita. Max width-nya jangan 350, misalnya 450. Coba kita lihat. Oke, misalnya saya akan buat untuk max width-nya 500 misalnya. Coba kita lihat.
Nah, seperti ini ya, biar agak besar ya. Tidak terlalu kecil, juga tidak terlalu besar. Coba kita berikan foto ya. Jadi di bagian atas dari namanya ini, kita akan masukkan foto di sana. Nah, saya sudah menyiapkan sebenarnya untuk fotonya. Coba saya copy dulu. Saya Ctrl+C dari file yang sudah saya punya. Teman-teman kalau misalnya punya fotonya, silahkan dipilih, kemudian langsung dimasukkan ke lokasi di project kita. Saran saya, kalau menggunakan foto, pakai yang ukurannya persegi. Jadi misalnya ukurannya sama begitu ya. Jadi panjangnya sama dengan lebarnya. Misalnya 250 piksel, kemudian tingginya 250 piksel. Atau 500 piksel, kemudian untuk tingginya 500 piksel. Nanti kita akan buat untuk gambarnya tersebut, kalau sebelumnya dia berbentuk persegi, kita akan buat supaya gambarnya nanti dia akan menjadi lingkaran, teman-teman ya. Coba saya perlihatkan. Saya Ctrl+C dari folder yang saya punya. Saya akan masukkan ke lokasi dari project saya. Dia ada di sebentar, di bagian web bootstrap ya tadi. Kemudian saya akan masukkan untuk filenya di sana. Saya Ctrl+V. Ya, untuk filenya sudah masuk, namanya adalah Raviv ya. Nah, nanti dia akan juga tampil di bagian Explorer yang ada di Visual Studio Code kita ya. Sudah ada satu buah file baru, namanya adalah raviv.jpg. Nah, coba sekarang untuk gambarnya ini saya akan letakkan di atas dari tulisan namanya tadi ya, di bagian atas dari Raviv Abdillah ini. Saya tinggal masukkan saja di sini. Saya tuliskan IMG SRC. Ya, kemudian saya akan masukkan nama file saya tadi. Nama filenya adalah raviv.jpg. Coba saya Ctrl+S. Sekarang coba saya lihat dulu di bagian browser tampilannya. Nah, dia sudah tampil ya di sini. Ini fotonya adalah tag IMG SRC yang kita masukkan, kemudian sudah mengarah ke gambar. Nah, kita akan buat supaya gambarnya ini dia tidak persegi ya. Kita akan buat supaya gambarnya ini menjadi lingkaran. Caranya kita masuk ke bagian script kita tadi, kemudian kita akan tambahkan kelas yang ada di bagian dalam dari IMG SRC ini. Saya masukkan kelas. Kemudian, kalau kita akan membuat sebuah lokasi atau sebuah area menjadi lingkaran, kita bisa masukkan rounded circle begini, ya, rounded circle. Coba saya Ctrl+S. Nanti harusnya gambarnya menjadi lingkaran seperti ini ya. Ingat, yang kita pilih tadi lokasinya atau areanya berbentuk persegi ya, ukurannya, panjangnya dengan lebarnya ukurannya sama, sehingga bisa berbentuk persegi. Kalau misalnya ukurannya berbeda bagaimana? Biasanya nanti dia tidak akan berbentuk lingkaran ya, jadi agak oval begitu. Ya, saya pilih yang ukurannya sama. Nah, sekarang teman-teman lihat di sini, gambarnya kelihatannya terlalu besar ya. Coba kita kecilkan ya. Bagaimana cara melakukan pengecilan dari gambar yang ada? Kita masukkan saja kelasnya. Kelasnya kita bisa tentukan misalnya akan kita buat 50% dari gambar yang sesungguhnya. Nah, 50% ini dari mana? Dari lokasi yang membungkus gambar tersebut. Lokasi yang membungkus gambar tersebut apa? Kelasnya adalah card body ini, sehingga dia akan membentuk 50% dari card body. Kelasnya kita masukkan W-50 seperti ini, maka dia akan mengecil harusnya gambarnya. Nah, lokasinya gambarnya menjadi lebih kecil ya daripada yang sebelumnya tadi. Coba sekarang kita berikan untuk gambarnya ini semacam ada border ya atau baris ya, sehingga kelihatan berbeda dengan yang lainnya. Saya akan masukkan border, kemudian masukkan lagi border, diikuti dengan ukurannya. Ukurannya bagaimana cara menuliskannya? -5 misalnya, kita coba lihat. Nah, sudah ada bordernya ya, sehingga lebih ada kelihatan ada barisnya antara gambar kemudian areanya. Nah, teman-teman lihat di sini. Jaraknya yang kita lihat antara gambar dengan sisinya ini kelihatannya terlalu mepet, teman-teman. Bagaimana kalau misalnya kita agak besarkan ya untuk jedanya ini? Caranya memasukkan di mana? Di bagian cut ini. Ya, saya akan tambahkan atau kita masukkan ke cut body saja. Kita masukkan PX -4. PX ini artinya adalah padding dengan ordinat X ya, atau yang mendatar. Ya, kita berikan 4. Kalau misalnya kita akan buat yang horizontal, kita masukkan PY, betul ya, pakainya yang Y. -4. Saya Ctrl+S. Nah, sekarang dia lebih agak
longgar ya, antara garis tepinya dengan gambarnya, begitu juga antara tulisan dengan baris tepinya dia lebih longgar. Sekarang berikutnya coba di bagian bawah dari nama ini, saya akan berikan sebuah tulisan, di mana tulisannya akan memberikan informasi tentang pekerjaannya boleh, ataukah informasi identitas secara ringkas boleh ya. Misalnya saya akan masukkan ya di bagian bawah dari nama ini, saya akan buat dengan menggunakan span saja. Kemudian kita akan berikan tulisannya misalnya konten kreator begini ya. Saya Ctrl S. Nah, dia menambahkan di sini ya, Rafif Abdillah, dia adalah seorang konten kreator. Misalnya kita ganti untuk warnanya ini tidak warna hitam ya. Kita akan buat dia agak ringan ya. Dengan menggunakan kelas, kelasnya kita tentukan VW. VW ini adalah font weight ya. Font weight yang dimiliki lagi-lagi oleh Bootstrap. Saya masukkan VW minus light biar dia agak kecil ya. Kemudian coba kita lihat dulu. Nah, seperti ini. Tulisannya berbeda dari yang di bawahnya. Kemudian saya akan berikan dia supaya blok saja, D-block. Kemudian kita berikan margin dengan bawahnya MB-4, margin bottomnya 4. Nah, lokasinya seperti ini. Kelihatannya terlalu besar ya kalau MB-4, coba saya masukkan 3 saja. Nah, sehingga tidak terlalu jauh ya antara tulisannya, kemudian konten kreatornya, kemudian namanya, misalnya namanya ini kita buat agak mepet ya dengan konten kreatornya, sehingga bisa lebih dekat begitu ya. Saya akan masukkan ke bagian H1, saya berikan kelas, misalnya di bagian kelas ini saya akan hilangkan saja margin bottomnya, MB-0. Nah, sehingga dia agak merapat ya di bagian atasnya. Selanjutnya, coba di bagian bawah ini kita akan tambahkan link sosial media yang dimiliki oleh pemilik profil. Ya, kita akan tambahkan dulu di bagian bawahnya ini. Kalau di atas tadi kan namanya card ya, seluruhnya ini namanya card. Kemudian ini adalah card body. Nah, di bagian bawah namanya adalah card footer, teman-teman ya. Saya akan masukkan di sini. Ini adalah card body. Saya akan tambahkan di bawahnya, tetap di dalam kelas card ya, tapi di bagian bawah dari card body. Saya akan masukkan di sini sebuah kelas baru, card footer. Saya enter, coba saya berikan XXX begini, saya Ctrl S. Nah, sehingga tampilannya seperti ini ya. Ada di bagian bawahnya, untuk lokasi kita bisa menambahkan informasi di bagian bawahnya. Sementara ini masih tulisannya adalah XXX. Coba kita lihat di sini. Untuk backgroundnya kelihatannya terlalu kelihatan ya. Coba kita buat warnanya sama saja. Kalau ini harusnya defaultnya adalah BG Light. Coba kita ganti kelasnya bukan BG Light tapi BG White saja. Saya Ctrl S. Nah, sehingga warnanya sama ya antara atas dengan bawahnya. Nah, PR-nya sekarang kita ganti XXX ini menjadi link sosial media. Nah, salah satu cara yang bisa kita gunakan untuk menampilkan link sosial media tanpa perlu kita melakukan upload gambar dari sosial media, ikon sosial media, di script kita bisa menggunakan namanya Font Awesome, teman-teman ya, Font Awesome. Nah, kita gunakan CDN saja. Coba saya akan cari Font Awesome CDN. Saya enter. Nah, sudah terlihat ya di bagian Google. Saya pilih CDNJS, Libraries, Font Awesome. Kita pilih yang di bagian atas ini. Kita copy di bagian tanda rantai ini, teman-teman ya. Pilih di bagian copy URL. Kemudian kita akan letakkan dia, link tadi, ke bagian script kita. Kita letakkan di bagian bawah dari style.css boleh. Saya paste di sini. Oops, sorry. Masukkan dulu link, .2, CSS. Kemudian kita arahkan. Dari style.css kita ganti menjadi linknya tadi. Oke ya, saya Ctrl S. Ini sudah ditambahkan, tapi untuk bisa menampilkan dari ikon-ikonnya, kita balik lagi ke bagian alamat fontawesome.com. Nah, Font Awesome ini dia menyimpan banyak icon yang bisa kita gunakan, teman-teman. Tentu saja caranya seperti yang sudah saya sebutkan tadi, kita masukkan dulu link dari CSS-nya. Kalau link CSS-nya sudah kita masukkan, kita bisa panggil ikon-ikon yang disediakan oleh Font Awesome ini.
Caranya, misalnya kita akan cari yang pertama adalah link Facebook. Kita lihat di sana ada icon, search icon ya. Saya akan klik dulu. Kemudian kita akan cari salah satu icon. Misalnya saya akan cari namanya adalah Facebook. Saya enter saja. Nanti dia akan memunculkan beberapa pilihan. Ada Facebook, Facebook Messenger, Facebook F, Square Facebook. Saya pilih misalnya untuk Square Facebook ini. Nah, nanti dia akan menampilkan ya. Di bagian atas ada pilihannya. Apakah kita akan menampilkannya di HTML, ataukah di React, ataukah di Vue. Saya pilih di HTML saja, karena di sini kita kan projectnya pakai HTML ya. Saya copy saja. Klik saja teman-teman, dia akan melakukan copy langsung. Kemudian kita akan letakkan di script kita. Kita masukkan di mana? Kita masukkan di bagian cut footer tadi. XXX-nya kita ganti ya, dengan yang kita dapatkan dari font awesome ini. Saya Ctrl V dulu, coba saya Ctrl S. Coba kita lihat dulu tampilannya seperti apa. Nah, tampilannya sudah kelihatan ya, tapi terlalu kecil teman-teman. Coba kita buat agak besar ya. Caranya di sini, di bagian cut footer ini, kita masukkan FS, ini adalah font size ya. FS adalah font size. Font size-nya kita berikan minus, kemudian kita tentukan, kalau 1, ukurannya akan paling besar ya, paling besar seperti ini. Kalau misalnya 2, dia agak besar. Kemudian kalau misalnya 3, kurang dari besarnya tadi. Jadi silahkan ditentukan ukurannya, teman-teman mau pilih yang mana. Nah, kemudian di sini, ini kan pakainya A ya. Sedangkan kalau kita pakai link, harus ada tag A dulu ya, sebelum I. Jadi A href dulu, baru I-nya kita masukkan. Nah, ini A-nya kita berikan di bagian belakangnya. Nah, seperti ini. Tinggal di bagian dalam dari href-nya kita masukkan ya, https, misalnya adalah facebook.com, kemudian alamat teman-teman ya, dimasukkan di sana. Nah, warnanya sekarang, warnanya menjadi biru teman-teman. Coba kita buat warnanya jangan biru ya. Misalnya kita buat warnanya grey saja, tidak usah biru. Nah, caranya kita masuk ke bagian href ini, kita berikan kelas. Kelasnya kita masukkan text secondary. Ini juga sama, ini dimiliki oleh Bootstrap ya. Saya tinggal masukkan saja, teksnya adalah secondary seperti ini. Saya Ctrl S. Nah, sekarang dia warnanya agak ke grey-greyan ya. Oke, sudah masuk satu buah icon Facebook. Coba kita tambahkan lagi ya. Selain Facebook, kita butuh apa? Kita butuh misalnya yang terkenal selain Facebook ada Twitter ya. Kita masukkan Twitter. Cari Twitter. Kita pilih yang square lagi. Saya klik, saya copy, kemudian saya masukkan di belakangnya sini ya. Lagi saya masukkan href dulu. href dulu. Saya paste. Di sini saya masukkan https. Lokasinya adalah twitter.com misalnya. Kemudian di sini kita masukkan yang sama supaya punya kelas. Kelasnya adalah text secondary. Oke, coba kita lihat tampilannya. Nah, sudah muncul ya, ada Facebook, kemudian ada Twitter. Kita butuh apa lagi? Misalnya kita tambahkan satu lagi begitu ya. Kita tambahkan satu lagi misalnya yang terkenal selain Facebook, Twitter, betul ya. Kita masukkan Instagram. Instagram, teman-teman. Instagram. Kita cari ya, kita pilih yang bagian square Instagram ini. Saya copy. Oke, saya copy. Kemudian saya akan letakkan di bagian bawahnya dari Twitter ini. Sebelumnya kita masukkan href-nya. Di depan dari I ya. Oke, di sini ini ada A-nya ikut di bagian depan, kita geser ke bagian belakang. Nah, di sini masuknya ke Instagram. Oke, seperti ini. Coba kita lihat. Nah, seperti ini ya. Ada Facebook, ada Twitter, kemudian ada Instagram ya. Bagian atas sudah harusnya foto, nama, kemudian pekerjaannya, informasi sedikit, kemudian link sosial media. Nah, selanjutnya di bagian bawah dari cut yang pertama ini, kita akan masukkan cut yang kedua. Di mana cut yang kedua, dia akan berisikan informasi tentang kontak yang bisa dihubungi dari si pemilik CV ini. Misalnya nanti kita akan masukkan email, website, kemudian misalnya link dari GitHub, ataupun misalnya kita tambahkan dengan menggunakan
phone number ya. Coba kita cari dulu untuk cut-nya lagi ya. Saya masukkan cut. Saya pilih yang cut, tapi di sini tidak seperti yang di bagian atas tadi. Kita akan buat yang list group ya. Cari yang list group teman-teman. Ya, kita coba scroll ke bawah. Kita pilih yang ini ya, yang di bagian list group ini. Sehingga ya, dan nanti akan muncul beberapa list, kemudian pembatasnya antara satu list dengan list yang kedua ada garisnya. Begitu juga antara list yang kedua dan list ketiga ada pembatasnya. Ini saya copy saja. Saya Ctrl C, kemudian saya letakkan di bawah dari card kita. Coba saya berikan pembatas dulu ya, atau kita berikan tulisan. Ini adalah kolom 1 misalnya. Saya akan buat kolom yang kedua. Kolom yang kedua. Ini saya copy di sini. Nah, seperti ini ya. Ini style, kemudian width-nya saya hilangkan, sehingga hanya masuk card saja, kemudian ada item. Coba kita lihat dulu tampilannya. Nah, sudah masuk sebenarnya, ada item, kemudian ada item, ada juga item yang lain. Tetapi kalau kita lihat di sini, antara kolom yang pertama dengan kolom yang kedua, dia terlalu mepet ya. Coba kita berikan pembatasnya ya, antara kolom yang pertama dengan kolom yang kedua. Coba saya akan masukkan dia ke bagian atas ini saja. Ya, di bagian belakang dari shadow ini. Saya akan tambahkan untuk MB ya, margin bottom. Saya akan masukkan -5 supaya dia punya batas ya, antara yang atas dengan yang bawahnya ya, seperti ini. Sehingga sudah ada pembatasnya. Coba di bagian bawahnya ini kita berikan shadow seperti yang sama. Jadi ini kita copy saja. Oke ya, shadow dan juga MB5 ini dari kolom 1 kita akan kopikan ke kolom 2. Nah, seperti ini. Nah, sekarang dia sudah punya shadow juga, sama seperti yang dimiliki oleh kolom yang pertama. Nah, ceritanya di bagian kolom yang kedua, saya akan menampilkan yang pertama adalah email. Email dulu saya akan masukkan, di mana nanti polanya dia akan kita bentuk 2 buah kolom ya. Sebelah kiri dia akan memberikan informasi email, tulisan email atau label email. Kemudian di sebelah kanan dia akan menampilkan email yang sebenarnya. Nah, coba saya akan masukkan dulu di bagian LI ini, coba saya hilangkan itemnya. Kemudian untuk membentuk kolom, kita bisa menggunakan kelas yang dimiliki oleh Bootstrap. Tapi sebelumnya kita berikan titik raw dulu, supaya Bootstrap tahu bahwa kita menginginkan dia menjadi satu buah baris. Nah, seperti ini ya. Masukkan raw dulu. Kemudian saya akan masukkan kelas col ya, atau kolom. Kolomnya bisa kita tentukan ukurannya. Misalnya saya akan tentukan ukurannya adalah col 4. Ini adalah kolom yang pertama. Kemudian saya masukkan kolom yang kedua, col -8, ini adalah kolom yang kedua. Di bagian kolom yang pertama, di sini saya akan masukkan tulisan email begini. Kemudian di bagian kolom yang kedua, saya akan masukkan alamat dari email yang saya punya. Saya masukkan di rumahrafiq@gmail.com begini. Saya Ctrl S. Nah, tampilannya seperti ini ya. Kiri email, ya, kemudian di bagian kanannya ini adalah alamat email saya. Tetapi di sini dia lokasinya ke sebelah kiri ya. Coba kita akan buat supaya lokasinya ke sebelah kanan. Jadi ini rapat ke kiri, sedangkan emailnya dia akan rapat ke kanan. Untuk membuatnya kita bisa masukkan di sana sebuah kelas. Kelasnya adalah text-n begini. Saya Ctrl S. Nah, seperti ini ya. Dia akan merapat ke sebelah kanan. Kemudian supaya warnanya ini menjadi grey, kita bisa masukkan teks seperti ini, text muted. Nah, sehingga warnanya berbeda ya. Ini kelihatan hitam, kemudian ini agak ke grey-greyan begitu ya. Email sudah, coba kita akan masukkan 3 lagi. Ada website, kemudian misalnya ada alamat dari GitHub, kemudian kita masukkan phone number-nya. Ini kita copy saja. Saya akan copy ini. Kemudian kita akan buat berapa lagi? 3 lagi ya. 1, 2, 3. Yang di bagian atas setelah email kita masukkan website. Misalnya websitenya adalah di rumahrafiq.info begini ya. Kemudian yang berikutnya email di sini saya ganti menjadi GitHub. GitHub kita masukkan untuk alamatnya dari GitHub-nya.
Saya punya GitHub, namanya adalah https github.com/dirumah-rafif. Kemudian yang berikutnya di sini adalah phone number. Kita masukkan untuk number dari phone kita plus 6262856123123 misalnya seperti ini ya. Saya Ctrl S. Bagi kita lihat, nah seperti ini ya, sudah ada email, website, GitHub, dan juga phone number. Kita sudah membuat dua buah kolom ya, kolom 1, kolom 2. Misalnya kita akan buat kolom yang ketiga. Di mana kolom yang ketiga, dia akan memberikan informasi tentang kemampuan dari pemrograman yang kita miliki. Coba saya akan buka untuk Visual Studio Code-nya lagi. Saya akan masukkan di sini kolom yang ketiga. Ini adalah kolom yang ketiga. Kolom 3 misalnya. Untuk kolom 3 sama dengan kolom yang pertama dan juga kolom yang kedua, kita akan buat dia menjadi cut ya. Ada cut bukan cut ya. Kita buat cut dulu. Cut-nya kita masukkan di sini. Saya akan copy saja. Saya copy dulu dari kolom yang kedua, cut-nya saja. Kemudian saya letakkan di kolom yang ketiga. Nah, seperti ini. Misalnya di bagian kolom yang ketiga ini, saya akan berikan dia cut header dulu. Cut minus header. Kemudian di bagian cut header ini saya berikan tulisan, misalnya adalah programming language misalnya. Coba kita lihat. Nah, programming language seperti ini ya. Kemudian di bagian bawahnya saya akan masukkan cut body. Saya enter, coba berikan XXX begini. Kita Ctrl S. Nah, dia sudah menampilkan di sini untuk judulnya, kemudian ini adalah untuk isinya. Coba kita buat supaya judulnya ini biar terlihat lebih tampak ya. Kalau kita lihat di sini warnanya kan hampir sama ya antara yang putih di bagian body ini dengan di bagian headernya. Coba kita buat agak gelap ya. Saya akan masukkan di sini adalah warnanya misalnya BG light misalnya. Ini defaultnya BG light sebenarnya. Tapi kita akan tebalkan saja ya. VW ini adalah VW. VW itu adalah singkatan dari font weight ya. Atau font itu adalah huruf, weight itu adalah gemuk ya atau besarnya huruf. Saya masukkan VW bold begini. Nah, supaya tampilannya menjadi lebih besar ya untuk tulisannya, programming language-nya. Nah, teman-teman di sini kita akan mengganti tulisan XXX ini menjadi ikon-ikon yang dimiliki dalam bahasa pemrograman. Nah, untuk menggunakannya, teman-teman bisa gunakan salah satu alamatnya adalah dev icon dev. Di mana di sana kita bisa lihat banyak bahasa pemrograman yang kita inginkan. Misalnya kita cari HTML misalnya, nanti dia akan memunculkan untuk ikonnya. Misalnya kita cari CSS, dia akan memunculkan untuk ikonnya. Nah, bagaimana supaya ini bisa kita pakai ya? Pertama, kita lakukan cara yang sama seperti ketika kita memanggil font awesome tadi. Kita includekan CSS yang dimiliki oleh dev icon ini. Lokasinya di mana? Di atas ini ternyata sudah disediakan. Ini kita blok saja atau pakai ini ya, harusnya bisa. Klik, nah, sudah tercopy, kemudian kita letakkan di script kita. Kita letakkan di mana? Kita letakkan di bagian bawah dari font awesome tadi. Saya Ctrl V di sini, saya Ctrl S, coba saya hilangkan spasinya. Oke, kita sudah masukkan. Sekarang coba saya akan pilih salah satu pilihan. Yang pertama misalnya adalah HTML ya. Jadi kita pilihan pertama adalah HTML. Tapi sebelumnya kita perlu siapkan dulu lokasinya di sini supaya nanti kita akan buat untuk bagian dalam dari XXX ini dia berbentuk kolom dan kolomnya kita akan buat maksimal jumlah dari kolomnya adalah 5 misalnya. Nah, caranya kita coba scroll ke bawah. Kemudian di bagian dalam dari cut body ini saya akan hilangkan XX-nya. Kemudian saya akan masukkan di sana satu buah kelas baru. Kelasnya kita berikan nama raw. Nah, di bagian dalam dari kelas raw ini kita tentukan dengan menggunakan raw minus calls minus 5. 5 ini adalah 5 buah kolom. Nah, seperti ini dulu. Coba sekarang akan saya masukkan HTML-nya ini. Saya klik, kemudian nanti akan ada pilihannya place this in your body. Saya copy, saya pilih yang warna putih dulu ya. Saya copy, kemudian saya letakkan di dalam dari
row calls 5 ini. Saya paste saja di sini. Nah, Ctrl S, coba kita lihat tampilannya seperti apa. Nah, dia sudah tampil ya di sini HTML-nya. Tapi kalau kita lihat tampilannya begitu kecil ya. Bagaimana kalau kita besarkan ya? Jangan terlalu kecil, kasihan. Ya, kita buat dia agak besar. Kita masukkan di bagian row ini, row belakangnya row calls 5. Saya akan berikan fs font size -1 biar dia punya warnanya, punya ukurannya lebih besar. Kemudian kita berikan warna yang lain ya. Misalnya saya akan masukkan teks secondary biar dia punya gray. Kemudian kita masukkan sekalian saja teks center biar dia menuju ke bagian tengah. Ya, jadi ada beberapa masukan di sini row calls 5, fs-1, teks secondary dan juga teks center. Kalau kita lihat sekarang dia tampilannya menjadi lebih besar ya. Kita lakukan hal yang sama selain HTML, misalnya saya akan masukkan di sana, ini adalah HTML. Saya akan masukkan yang berikutnya, misalnya adalah CSS. Saya akan copy saja ini. Kemudian saya copy di sini pilihannya. Saya letakkan di dalamnya sini. Nah, sehingga ada dua HTML dan juga CSS. Kalau kita lihat sekarang, ada HTML, ada CSS. Coba kita tambah lagi, selain HTML dan juga CSS, kita perlu misalnya jQuery misalnya. Saya klik, kemudian saya copy. Saya letakkan di bagian bawahnya. Saya Ctrl S. Coba kita lihat. Nah, sudah tambah ya, HTML, CSS, jQuery. Apalagi, misalnya kita perlu tambahan misalnya adalah Bootstrap misalnya. Apakah ada? Ada ternyata. Bootstrap kita pilih, kemudian kita klik copy, kemudian kita letakkan di bagian bawah dari jQuery-nya. Ctrl S, kemudian apalagi kita perlu misalnya adalah Tailwind misalnya. Tailwind, kita masukkan di sini Tailwind. Kita pilih yang ini aja. Kita copy, kemudian kita letakkan di bawahnya. Nah, seperti ini. Coba kita tambah lagi selain Tailwind misalnya kita butuh PHP misalnya ya. Kita masukkan PHP, kita klik, saya pilih yang warnanya putih semua teman-teman ya, supaya bisa lebih seragam. Ya, saya pilih yang PHP, yang warna putih. Kemudian selain PHP kita perlu misalnya, selain PHP kita butuh MySQL, adakah? Nah, MySQL juga ada, saya copy di sini, saya letakkan di pilihannya. Kita sudah punya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Kalau kita lihat di sini, tampilannya dia sudah berubah ya. Ada HTML, kemudian ada CSS, ada jQuery, ada Bootstrap, ada Tailwind, PHP, dan juga MySQL. Sebentar, tampilannya kelihatannya kurang rapi teman-teman ya. Ini ada HTML, CSS, kemudian jQuery sampai dengan MySQL. Tampilannya kurang rapi. Kelihatannya kita perlu membuatnya menjadi sebuah kolom ya. Jadi bukan langsung I seperti ini, tapi kita buat menjadi sebuah kolom. Kita masukkan call dulu begini. Ya, sehingga dia menjadi sebuah kolom. Jadi dia terapit oleh kolom, teman-teman ya. Ini kita masukkan kolomnya, sehingga I-nya ini dia berada di dalam div, dan div-nya punya kelas namanya kelas call ya. Ini kita copy dulu. Di dalamnya sini, ini juga sama. Sorry. Ini sini kita masukkan kelasnya adalah call. Ini juga sama. Saya masukkan div. Saya berikan kelas. Kelasnya adalah call. Bisa letakkan di bagian belakang. Oke, di sini juga sama. Kita masukkan kelasnya adalah kelas call. Ya, div. Saya berikan kelas call. Saya letakkan di bagian belakangnya. Ini juga sama. Saya masukkan div. Kelasnya adalah call. Ini saya geser ke sebelah belakangnya. Ya, ini terakhir coba. Saya copy saja. Letakkan di sini. Div-nya ini saya letakkan di bagian belakangnya. Ctrl S. Nah, seperti ini ya, sehingga lebih agak lega ya tampilannya. Sehingga kalau kita lihat untuk pengaturannya, tulisannya seperti ini. Jadi row calls 5, fs-1,
Kemudian di bagian dalam dari kelas row ini dia punya beberapa kolom ya, kelas col ya atau kolom ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 kolom. Misalnya kita tambahkan yang lainnya. Selain ada MySQL, misalnya saya akan cari untuk yang lainnya. Misalnya kita cari misalnya adalah Laravel misalnya ya, Laravel. Saya pilih, kemudian saya copy, saya letakkan di script saya. Oke, misalnya saya tambah lagi selain Laravel, kita masukkan misalnya adalah CodeIgniter misalnya, CodeIgniter. Copy lagi, masukkan ke script kita. Ctrl S, coba kita lihat. Nah, seperti ini. Coba satu lagi ya, satu lagi kita tambahkan. Misalnya kita masukkan React misalnya ya, kita masukkan React. Saya copy, saya pilih di sini, kemudian masukkan ke dalam div lagi. Div kelasnya kolom, kita masukkan di dalamnya. Oke ya, kemudian coba kita lihat. Nah, seperti ini. Sehingga sudah terbentuk beberapa kolom dan ada 2 buah baris ya, dari HTML sampai dengan React. Nah, coba kita tambahkan satu lagi di bagian bawah dari programming language ini. Di mana di bagian bawahnya atau kolom yang keempat ini, kita akan tambahkan skill yang dimiliki selain skill terkait dengan programming. Ya, misalnya kita masukkan tentang kemampuan problem solving misalnya, kemudian time management dan sebagainya. Nah, kita akan buat seperti yang di bagian info, email, website, GitHub, dan juga phone ini, tapi nanti kita akan buat dia supaya ada semacam progress bar-nya. Nah, kita akan copy saja nih. Ya, di bagian cut ini, saya akan copy. Dan saya akan letakkan di bagian bawahnya, ini kolom ketiga. Saya akan masukkan kolom yang keempat ya. Ini adalah kolom 4. Oke, kemudian saya paste di sini. Width-nya saya hilangkan. Oke, kemudian di sini saya akan masukkan cut header. Nah, header-nya kita copy saja ya dari kolom yang ketiga tadi. Nah, kita copy saja. Kemudian kita letakkan di sini. Nah, kita letakkan di sini. Programming language-nya kita ganti menjadi skill. Oke, kemudian di sini ULLI-nya tidak usah. Kita pakai yang cut body langsung saja. Atau pakai ya, pakai sajalah, pakai saja ya. Kita pakai saja, coba kita lihat lagi tampilannya seperti apa. Nah, jadi skill, kemudian ada item, ada second item, ada third item. Nah, kemudian item, second item, third item ini kita akan ganti dengan menggunakan progress bar, teman-teman. Silahkan dicari saja di sini, tulisannya adalah progress bar, progress ya. Kita pakai yang progress. Kita coba scroll ke bawah. Nah, di sini teman-teman bisa pilih untuk stylingnya untuk menggunakan yang namanya progress. Coba saya pilih salah satu, saya pilih yang agak kecil ini saja, atau kita scroll ke bawah, kita cari yang modelnya kita pakai yang ini saja ya, kelihatan bergerak ini ya. Saya akan copy. Ya, saya akan copy. Dan saya akan letakkan di dalam dari an item ini dulu. Saya akan hilangkan an itemnya. Saya Ctrl V di sini. Yang lainnya coba saya hilangkan dulu. Coba kita lihat hasilnya. Scroll ke bawah, jadi skill. Kemudian dia akan menampilkan informasinya. Progress-nya ya. Coba saya akan tambahkan tulisan di bagian atas dari progress ini, tetap di dalam LI, tapi di sebelum dari kelas progress. Saya masukkan P misalnya, kemudian saya akan masukkan yang pertama adalah problem solving misalnya. Saya Ctrl S, coba kita lihat. Nah, jadi problem solving, kemudian ada informasi tentang kemampuannya berapa persen begitu ya. Coba saya akan tambahkan lagi. LI-nya saya copy, saya masukkan di bawahnya. Misalnya problem solving-nya saya ganti menjadi work on team. Misalnya seperti ini ya.
Kemudian kita tentukan untuk value now-nya misalnya adalah 90, dari yang sebelumnya tadi adalah 75. Di sini kita ganti menjadi 90. Coba saya Ctrl S, coba kita lihat. Nah, sudah ada dua ya, problem solving dan juga work on team. Tapi kalau kita lihat di sini untuk P-nya kelihatannya jedanya terlalu besar ya. Coba saya kecilkan ya, bagian P-nya ini. Saya masuk ke P yang bagian problem solving. Saya berikan kelasnya saya bisa masukkan MB0. Di sini juga sama, saya masukkan kelasnya adalah MB-0, biar dia margin bottomnya kita kosongkan saja. Nah, seperti ini ya, biar dia agak rapat ya dengan progresnya. Kita tambahkan satu lagi, selain work on team, saya akan masukkan yang ketiga. Misalnya di bagian yang ketiga ini saya akan masukkan untuk time management misalnya. Time management saya akan pilih supaya 95, juga sama 95. Kan coba kita lihat, nah seperti ini ya, skill ada problem solving, work on team, time management. Kalau kita urutkan dari atas, ada profilnya, ada infonya, kemudian ada sosial medianya, ada emailnya, sampai phone-nya, kemudian programming language yang dikuasai, sampai dengan skill yang dikuasai juga. Nah, pertanyaan selanjutnya, bagaimana supaya tampilan dari website kita ini yang menyimpan informasi tentang diri kita, yang bisa melakukan akses ke tampilan website kita tidak cuma kita sendiri, sehingga orang lain juga bisa menikmati apa yang kita miliki di website kita. Caranya adalah kita perlu melakukan sewa domain dan juga hosting. Dan salah satu penyedia layanan domain dan juga hosting adalah Niaga Hoster. Kalau teman-teman belum tahu apa itu domain dan juga hosting, jadi intinya hosting itu semacam hard disk, sedangkan domain itu adalah semacam nama. Kalau teman-teman punya domain misalnya di rumahrafif.info, ini adalah domain saya, misalnya ada yahoo.com atau google.com, ini namanya adalah domain. Sedangkan file-file yang dimiliki oleh namanya tersebut disimpan di dalam hosting atau hard disknya begitu ya. Nah, link menuju ke Niaga Hoster atau penyedia layanan domain dan juga hosting yang biasa saya gunakan sudah saya siapkan di bagian deskripsi, silahkan diklik saja. Nah, kenapa akhirnya saya banyak menggunakan Niaga Hoster untuk mendukung pengoperasian dari website-website saya? Alasan yang pertama adalah dia banyak fitur yang disediakan secara gratis ya. Misalnya dia menyediakan otomatis SSL secara gratis. Jadi sekali teman-teman order untuk domain dan juga hosting di Niaga Hoster, teman-teman langsung mendapatkan SSL secara gratis. Dan ini sangat penting teman-teman ya. Kalau misalnya teman-teman banyak memasukkan username dan juga password dalam aplikasinya, ataukah teman-teman sangat concern atau sangat perhatian dengan SEO, maka adanya SSL ini sangat penting sekali untuk menjadikan Google atau mesin pencari yakin ya dengan domain atau hosting yang kita punya. Kemudian alasan yang lain adalah dukungan dari Lightspeed Web Server yang dimiliki oleh Niaga Hoster ya, sehingga membuat website kita kalau menggunakan teknologi ini dia akan cepat ya ketika diakses. Juga adanya keamanan Immunify 360 yang akan membuat website kita akan terlindung dari serangan hacker, malware dan juga virus berbahaya lainnya. Oke, kemudian cara ordernya bagaimana? Cara ordernya silahkan teman-teman scroll ke bagian atas, kemudian silahkan dipilih untuk paket hosting yang diinginkan. Kalau saya sendiri biasanya yang saya gunakan adalah paket personal ini ya. Silahkan kalau misalnya teman-teman mau menggunakan untuk paket personal ini, silahkan saja langsung klik di bagian pilih paket ya. Nanti dia akan memberikan informasi cara melakukan order hostingnya ya. Nanti akan kita lihat di bagian scroll ke bagian bawah. Pilih paketnya, kemudian pilih domain yang teman-teman inginkan. Misalnya teman-teman mau untuk memasukkan domainnya adalah CV, misalnya teman-teman namanya adalah siapa ya? Misalnya namanya adalah Joko misalnya, cvjoko.com misalnya. Cek domain, kalau misalnya ada langsung diorder saja. Nah, nanti kalau misalnya teman-teman sudah melakukan proses, misalnya saya cek ya, cek domain apakah ada ataukah tidak. Nah, ternyata dia ada. Kalau misalnya ada, langsung saja tambahkan ke chat, teman-teman. Ya, tambahkan ke chat. Kemudian dia akan memberikan informasi tentang cara pembayaran yang bisa kita lakukan. Nah, kalau sudah seperti ini, ya, klik saja di bagian lanjutkan. Atau kita lihat di sini harusnya ada untuk memasukkan kupon, ya. Kalau tidak ada, coba kita lanjutkan dulu. Nah, kemudian kita lanjutkan. Nanti ada pilihan untuk memasukkan kupon. Dari yang sebelumnya dia 896.400, teman-teman bisa masukkan kupon yang sudah saya siapkan, namanya adalah di rumah Rafif begini.
Dari yang sebelumnya 896, kalau teman-teman gunakan kupon saya, klik di bagian gunakan, nanti dia akan berkurang menjadi 851 dan totalnya menjadi 945 ya. Jadi sudah lumayan hemat dengan menggunakan kupon yang sudah saya siapkan. Silahkan diproses, masuk untuk checkout dan langsung saja lakukan proses pembayaran. Karena di sini saya sudah punya untuk akunnya, saya akan masuk ke bagian member area dan kebetulan saya sudah punya untuk domain serta hosting yang saya gunakan di Niaga Hoster. Silahkan masuk ke bagian member area dan kita akan mulai memasukkan script kita tadi, tampilan website kita tadi, supaya bisa diakses secara global ya. Jadi tidak cuma kita saja yang bisa melihat tampilan atau CV atau kurikulum vitae yang kita miliki. Nah, ini sudah masuk ke bagian panel Niaga Hoster. Coba kita scroll ke bawah. Dan saya akan masuk ke bagian domain yang saya punya. Domain saya alamatnya adalah di rumahrafif.info. Saya pilih di bagian kelola hosting. Nanti kita akan memasukkan script-script kita di sana. Nah, dia akan memberikan detail dari layanan yang saya gunakan di alamat di rumahrafif.info. Coba saya buka dulu. Alamatnya di sini masih kosong, tulisannya selamat datang di website Anda. Jadi masih awal-awal ini. Kalau sekarang coba saya akan masuk ke bagian cPanel, ya. Kemudian saya akan masukkan script saya di sana. Saya pilih di bagian File Manager. Nanti dia akan membuka tab baru. Kemudian nanti di bagian File Manager ini saya akan masukkan script saya di sana. Ini ada pilihan, ada etc sampai dengan www ya atau www. Nah, script kita dimasukkan di mana? Kita masukkan ke bagian public underscore HTML. Kita double klik dulu. Kemudian ini saya akan langsung masukkan saja di sini di bagian script kita. Kita rename dulu saja ya. Coba saya akan rename dulu di bagian indeksnya. Saya akan rename indeksnya. Saya klik rename file. Kemudian saya akan masukkan script saya, file CSS saya, file HTML saya, dan juga gambar saya di bagian dalam dari public underscore HTML ini. Saya pilih di bagian upload. Kemudian saya akan pilih file. Silahkan di bagian select file. Kalau misalnya tidak, silahkan dibuka untuk script teman-teman. Ini saya akan langsung masukkan saja. File index, file gambar, dan juga file style.css. Saya klik, saya blok dulu ya, kemudian saya klik, saya geser, dan saya letakkan di sini. Nah, seperti ini. Ya, dia akan langsung melakukan upload ya. Ada file index.html, file rafif.jpg, kemudian file style.css, sudah 100% semua. Coba saya back dulu. Nanti harusnya file-filenya sudah masuk ya, file rafif.jpg, file style.css, dan juga file index.html. Coba sekarang saya buka untuk tampilannya. Dari yang sebelumnya tulisannya adalah selamat datang. Sekarang coba saya refresh. Nanti tampilannya sudah sesuai dengan yang kita punya. Ada informasi Rafifnya, kemudian ada emailnya, websitenya, ya, kemudian programming language-nya, serta skill-nya. Itu dia pembahasan kita tentang bagaimana cara kita bisa membuat website dengan menggunakan HTML, CSS, dan juga Bootstrap. Dan kita sudah bisa membuat website kita tersedia secara online dan bisa diakses secara online. Terima kasih sudah menyimak. Mohon maaf kalau misalnya ada salah-salah kata dan juga salah-salah sintak. Kita akan berjumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih.